Jangan panik. 1 menit. Sebentar lagi 1 menit. Jangan batalkan pesanannya. Kamu. Nuan-nuan. Nuan-nuan, kamu tidak apa-apa. Kenapa lari? Lihat, banyak mobil. Kamu nggak tahu. Setelah selesai, pergi begitu saja, menyembunyikan jasa dan nama. Hari ini nggak bisa sembunyi lagi. Om, Kenapa nggak pergi juga sih? mau lari? Nggak bisa. Dasar, lihat, aku pasti kejar kamu. Om, ayo pergi. Jangan sampai mobil taksi orang lain jadi tergores. Lupa tarik rem tangan. Kalau ada perlu, bilang aja. Ya ampun, Om. Kenapa sih nggak bisa kasih tahu aku lebih banyak tentang dunia kamu itu? Anak, Om cuma bilang gini ke kamu. Soal itu ya, jangan pernah mikir. Yang bisa Om ajarin, udah banyak banget. Itu tandanya, Om cinta tanah air. Paham nggak? Bayangin aja, kalau kalian sampai bokorin identitas Om, terus di dunia lain, para orang tua itu ngincer Om. Om kuat nggak? Masih bisa hidup tenang nggak? Aduh, Om. Kamu tuh. Nak, dengar ya. Hari ini ulang tahun anak perempuanku. Aku nggak sempat main di sini sama kamu. Aku harus pulang masak buat dia. Ingat ya. Lain kali cari aku. Langsung telepon aja. Kalau nggak bisa juga, kamu boleh lempar botol pesan juga. Kalau suatu hari aku nemu itu, aku bakal balas. Pakai ilmu pengetahuan dengan baik. Tahu nggak? Jangan cuma mikirin. Selalu cari jalan pintas lewat kultivasi. Ngerti nggak? Anak ini nggak ngerti apa-apa. Xiaolu, kamu belum pulang ya? Ayah sekarang mau pulang. Masakin kamu makan. Nggak peka soal cinta. Cowok kaku. Ayah, hari ini aku harus bantu teman belajar. Pulangnya agak telat. Hati-hati ya. Iya, aku tahu. Aku pasti hati-hati kok. Selanjutnya, mari kita sambut tamu berikutnya. Lilu Yao naik ke panggung. Jangan gugup. Kok anak kecil? Serius nih, masih di bawah umur acara kalian ini. Serius, nggak sih? Pemirsa, tamu kita kali ini sedikit istimewa. Dia datang untuk bantu ayahnya cari jodoh. Lu Yao, mari kita bicarakan. Kenapa kamu bantu ayah cari pasangan? Ayah biasanya kerja taksi capek banget. Masih harus urus aku, harus menghidupi keluarga. Terus juga, dia sendirian, juga kesepian. Aku mau bantu, cari pacar untuk ayah, biar dia nggak capek terus. Rumah juga jadi lebih ramai. Lucu. Kamu ini cari istri buat ayahmu, atau cari pengasuh buat diri sendiri, benar. Ayahmu cuma sopir taksi bau.
Hidup sama dia, kayak masuk neraka. Kamu masih kecil tidak belajar baik, kenapa malah bantu ayahmu nipu orang sih? Ternyata, bapak begitu, anaknya juga, tim acara. Kalian cari sopir taksi, pria kualitas rendah saja cukup, masih bawa anak, pria cerai, anggap kami buruh gratis. Bukan begitu. Dari kecil, semua urusan sendiri, kulakukan sendiri. Tak pernah nyusahin orang. Dan, ayahku sangat rajin. Dia hebat. Adik kecil, nikah cinta. Bukan cuma kerja keras. Bisa dapat itu. Cinta tanpa materi. Seperti pasir yang tercerai. Host. Menurutku anak ini, niat baik, tapi hasilnya buruk. Suruh dia turun saja. Tunggu, baru beberapa menit. Rating naik 1,5 poin. Jangan biarkan gadis ini pergi. Semua misi acara kita. Semua orang berhak untuk mengejar cinta. Tak peduli status atau jabatan. Kita takkan biarkan tamu keluar di tengah acara. Karena ayah Li Luyao tak datang langsung. Kita pakai rekaman rahasia untuk mengenalnya. Sekarang, mari kita lihat dulu. VCR Pak Chen nomor 1. Pak Chen Yang, usia 30 tahun, kerja di kantor wali kota Jiangcheng, muda dan berbakat, jabatan tinggi, bisa dibilang bintang masa depan yang bersinar. Tuan Zhao Ningyuan, tahun ini 26 tahun, konglomerat terkaya di Jiangcheng putra Su Yangqing. Sebagai putra sulung keluarga Xu, masa depannya sangat cerah. Ningyuan milikku, si Chen yang itu. Kalian berdua urus sendiri, Cih. Sudahlah, sis. Apa dia mau sama kamu? Belum tentu. Tahun depan aku ikut tes PS, untuk bos aja cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Tamu terakhir di layar, Tuan Li Qingho. Tahun ini 28 tahun, hidup dari kerja serabutan, dan jadi sopir taksi. Kita bisa lihat, Ali tampaknya sedang pergi, cari penumpang. Tunggu. Dia kayaknya mau naik Rolls Royce. Pak Li, silakan masuk. Dia cuma sopir taksi. Kenapa sopir mobil mewah itu sampai hormat sama dia? Jangan-jangan dia bos besar, sembunyikan identitas, cuma main-main sama hidup. Aku harus cepat nyalain lampu. Tuan Li, silakan masuk. Tuh kan, aku bilang apa, Rolls Royce ini, harga dasarnya, lebih dari 10 miliar. Dia sopir taksi, mana mungkin mampu beli, keren juga. Lihat gayanya. Orang, di belakang ini, baru pemilik aslinya. Host. Barusan aku salah nyalain lampu. Bisa aku matikan? Maaf, buhu. Ronde nyalain lampu sudah selesai. Tunggu ronde berikutnya. Kelihatan keren. Nggak tahunya, cuma sopir taksi payah. Nggak ada kejutan sama sekali. Siapa kamu? Ini Biro 749. Mobil antar Tuan Li. Saya juga nggak tahu, kelamaan ngantuk. Saya langsung naik mobil. Pergi. Kira-kira kirim beberapa manusia biasa sediam-diam foto, saya bisa bongkar identitas saya. Ngimpi. Pemirsa sekalian, ada masalah teknis saat siaran live ada kendala. Tapi, tunggu Tuan Li Qingho sampai rumah. Kita bisa pakai kamera tersembunyi yang sudah dipasang untuk terus pantau. Kita lihat, Pak Li Qingho sudah muncul di layar.
Xiao Lu ini lagi masa pertumbuhan. Jangan kasih makan beginian. Harus makanan bergizi. Berani-beraninya kurung aku, naga iblis Laut Timur di alat ini 5 tahun. Hari ini harus keluar. Aku pasti binasakan manusia di dunia. Dapat ide? Wah, beberapa tahun ini aku cuekin kamu. Bahkan rantai naga pun kamu lepaskan ya. Sip. Hari ini aku makan kamu, naga iblis dari Laut Timur. Aku nggak salah dengar, kan? Dia malah manggil seekor belut sebagai naga iblis Laut Timur. Segede ini orang, masih suka ngelamun. Gila bener. Kalian undang dia buat lucu-lucuan ya, anak kecil. Ayahmu di usia segini. Udah jangan mikirin cari istri. Yang penting, obatin dulu pikirannya. Tante, ayahku bukan orang gila. Gentong itu beneran ada naga. Aku malah sering ngobrol sama dia. Tante, kamu manggil siapa tante? Aku masih muda dong. Mata kamu di mana sih? Dasar nakal. Kalian berdua ayah anak, nggak ada yang bener. Nona Chen, acara kita masih berlanjut. Jadi, tenang dulu. Sepertinya rumah Pak Li kedatangan tamu. Kita lanjut amati saja. Ya, Xiao Feng. Datang tepat waktu banget. Aku lagi masak nih. Nanti jangan buru-buru pulang ya. Cobain bareng-bareng ini belut besar dari Laut Timurku. Mana berani repotin Tuan Besar? Aku kesini. Buat pamit ke Anda. Pamit? Waktunya sudah tiba. Aku udah jaga Jiang Cheng 81 tahun. Tepat 9 kali 9. Sekarang urat naga sudah stabil. Negeri damai. Usiaku sudah habis. Syukur aku tak nodai titah Tuan Naga. Pergi dengan senyum. Akhir usia. Aku mau lihat, dewa mana berani ambil orangku. Batas waktu naga akan segera habis. Aduh, ini maksudnya apa sih? Dia, dua orang gila ngobrol ya? Otak Sili ini. Jangan-jangan pernah ditendang keledai. Cari sekumpulan aktor buat temani dia, biar puas gaya lebaynya. Konyol banget, dengar aja omongan Li Qinghou ini, dialognya. Apa itu Dewa Bulu? Merekrut orang, nggak takut disambar petir ya? Tuan, kenapa kau harus membalikan takdir demi orang sekarat? Xiao Feng, seumur hidupmu, jaga jalur naga, lindungi manusia, berjasa, pasti harus diberi hadiah. Kalau dunia tak peduli jasamu, tak beri hadiah. Aku yang beri. Terima kasih atas anugerahmu, Tuan. Aku hancur lebur, tak bisa balas budi. Sekarang baru menentang langit, belum ubah takdir. Kalau mau biar dunia tak tahu, harus juga. Orang bilang, kalau kejahatan naik setingkat, kebaikan naik 2 tingkat. Sekarang, cuma wilayah iblis Jiuyo yang bisa menutupi langit dan bumi ini. Gimana? Xiao Feng, berani nggak ikut aku? Ada Tuan yang melindungi kita. Apalah yang ditakuti dari Jiuyo? Ayo berangkat. Cuma rumah tua, katanya neraka Juyu. Lucu banget sih, nggak ada lawan. Tapi, setelah dia lakukan itu, langsung nggak ada awan hitam dan petir. Kalian nggak ngerasa aneh juga? Palingan cuma kebetulan aja, kucing buta nemu tikus mati. Mana ada orang bisa atur cuaca? Ngatur cuaca apaan? Itu tuh, perubahan cuaca yang biasa aja. Lihat sendiri. Berita cuaca bilang, hari ini bakal hujan petir. Orang bermarga itu cuma kebetulan saja ketemu. Kenapa? Kalian sampai ketakutan. Memang benar, masih Sushao. Benar-benar cerdas, langsung tahu. Trik Sili itu. Pantas saja, dia pangeran Jiang Cheng. Sialan Li Qinghou ini, suka main trik. Nanti kalau dia keluar aku nggak akan ampuni dia.
Sopan banget ya, Luo Hao. Ah, baru datang langsung bawa makanan buatku. Li Qingho, jangan kira kamu jebak aku di penjara iblis ini, terus bisa seenaknya. Suatu hari nanti, aku pasti keluar dari sini. Saat itu seluruh dunia manusia akan jadi santapan darahku. Mulutmu keras juga ya. Barusan tubuh asliku suruh aku telan segitu banyak. Ribuan tahun latihanmu. Pasti sia-sia ya. Ngaco banget sih ini. Jadi kamu makin susah buat bisa lepas sekarang. Sialan brengsek. Lihat, jangan buru-buru marah. Aku bisa balikin tubuh aslimu. Tapi kamu harus janji bantu aku urus satu hal. Jangan mimpi nipu aku. Jangan. Jangan, aku bisa bawa pulang. Buat mainan buat putriku. Kamu, apa mauku sebenarnya? Gampang. Bantu aku tutupi Tianji. Zhang Feng, Tuan, kau jaga Long Mai dengan baik. Ku beri kau hadiah. Uban jadi hitam lagi. Berikan satu hadiahnya. Bagaimana jadi muda lagi? terima kasih Tuan. Li Qingho ini pandai membujuk. Menipu nenek ini masuk rumah. Mereka sedang lakukan apa? Apalagi bisa? Li Qingho ini pasti suka wanita tua. Haha. Tuan, aku beneran jadi muda lagi. Minta umur 80 tahun ke langit. Selamat, Xiao Feng. Selamat, jadi muda lagi. Ini nggak mungkin nyata, pasti palsu. Pasti wanita itu dua orang. Iya, pasti cuma pura-pura. Wanita itu. Enggak, aku pernah lihat dia. Ada apa dengan Pak Chen? Dalam literatur penelitian abad lalu, pernah ada catatan tentang Long Mai Daxia. Konon katanya, Long Mai ini terkait nasib negara Daxia. Di berbagai tempat, ada penjaga masing-masing. Salah satunya di Jiangcheng. Penjaganya berwujud gadis ini. Sudah hampir 100 tahun berlalu. Benarkah ada orang yang mirip seperti itu? Udahlah. Aku sudah seumur hidup meneliti Long Mai, ruang kecil itu. Mungkin sangat berhubungan dengan Long Mai. Nggak boleh dilewatkan. Siapkan pesawat sekarang. Segera siapkan pesawat, dan kita akan berangkat ke Jiangcheng. Ya. Para penonton, kita baru saja lihat sesuatu yang sulit dipercaya. Dua tamu pria tadi adalah yang terbaik di bidangnya. Mari kita tanya, bagaimana pendapat mereka? Tak perlu tanya. Pasti itu palsu. Lebih dramatis dari film. Ini sama sekali nggak masuk akal. Benar atau tidak, abaikan dulu. Wanita muda ini dengan Li Qingho pasti satu komplotan. Mereka pasti lagi jual beli orang. Dan nenek ini pasti sama Li Qingho dikurung di ruangan gelap. Orang kaya punya hati, orang miskin cari akal licik. Lihat saja dia, tinggal di tempat kumuh ini, kotor dan rusak. Kandang anjing aja kalah, pasti penjahat bawaan. Tunggu apa lagi? Cepat lapor polisi, tangkap dia. Bukan begitu, ayahku bukan orang jahat. Jangan fitnah dia. Bocah, bapakmu juga nggak benar. Kamu juga pasti jahat. Kamu orang jahat, perempuan jahat. Ulangi lagi. Semua tenang dulu. Acara masih berlanjut tentang tuduhan pada Pak Li. Itu hanya dugaan saja. Sebelum ada bukti kuat, jangan langsung menyimpulkan. Mari kita terus pantau. Lihat nanti apa yang terjadi. Li Qingho, paketmu. Punya siapa? Punyaku. Siapa yang kirim? Pengirimnya nggak kasih info. Cepat tanda tangan saja. Aku masih sibuk pesanan lain. Lagi-lagi tumpukan sampah. Buang susah. Ngurusnya juga ribet. Sampah. Dia bilang emas ini disebut sampah. Sok keren banget. Emas ini pasti dia yang curi. Belum tentu. Jangan lupa,
Dia juga pedagang manusia. Menurutku emas batangan ini, pasti dia. Uang hasil jual manusia. Lihat berat emasnya, setidaknya puluhan kilo. Li Qinghou itu cuma sopir taksi. Aku kasih kerja 10 tahun, tetap nggak mungkin dapat segini. Jadi, gabungin sama yang tadi, yang baru terjadi. Jelas banget, ini pasti uang hasil kejahatan. Dikirim temannya. MC, saran saya cepat lapor polisi. Aku juga akan minta bagian bawahan pemimpin kota. Kami kerjasama dengan kalian. Tom, ayahku bukan orang jahat. Dia tidak pernah melakukan hal buruk. Jangan pura-pura. Ayahmu bisa dapat uang berapa sih? Kamu juga tahu sendiri kan? Punya ayah pencuri. Anaknya pasti juga gak benar. Aduh, hei tim acara. Cepat akhiri segmen ini. Orang seperti dia, penjahat perdagangan manusia, harus ditangkap dan diadili. Jangan biarkan orang jahat bebas berkeliaran. Pak Li, boleh saya masuk? Lu Yao nggak di rumah ya? Nggak ada. Kalau begitu sekarang, kita manfaatin waktu untuk sekali. Sekarang. Tentu saja sekarang. Saya nggak bisa nunggu sedetik pun lagi. Duh, nak. Nanti, kamu mau aku panggil apa? Terserah kamu mau panggil apa. Tapi nanti pas manggil, pelanin suara. Jangan sampai tetangga denger. Nggak enak. Ayo kita mulai. Siapa itu? Orang yang suka kejahatan. Juga cari perempuan gak bener. Jijik banget. Gak cuma jual orang, juga bayar buat wanita. Parah. Kayaknya penegakan hukum masih kurang tegas. Nanti harus lebih keras. Kamu setuju kan, Tuan Muda Su? Kak, nggak mungkin kakakku ada di sini. Pantes kelihatan familiar. Ternyata nona besar keluarga Aksu. Serius. Si Li Qinghou itu cuma supir taksi. Sedangkan nona besar keluarga Aksu, hartanya miliaran. Gimana bisa? Ada hubungan sih. Tuan, aku merasa jauh lebih baik. Kamu ini termasuk yang sangat langka di dunia. Tubuh yin murni, bagi diri kamu dan orang lain, bukan hal baik. Barusan aku sudah menekan energi yin murni dalam tubuhmu. Sudah aku bantu turunkan. Sisanya dibicarakan nanti saja. Mohon belas kasih, Tuan. Tolong jadikan aku muridmu, biar aku bisa selalu di samping Tuan, agar hawa dingin tak meledak. Tubuh murni. Mau jadi murid lagi? Apa sih kakakmu itu? Mana aku tahu. Dia lagi aneh banget. Percaya sama tukang jual orang begitu pakai tahayul kuno segala. Jangan harap deh. Ini juga. Kamu yang bawa ya, ambil saja pas pulang. Sedikit tanda terima kasih. Tolong Tuan, jangan tolak. Gimana? Kamu pikir aku butuh emas? Aku bisa ubah batu jadi emas. Aku nggak salah lihat kan? Ini benar-benar nggak masuk akal. Apa mungkin dia emang jago juga? Kalian nih, setidaknya pada orang berpendidikan tinggi, trik penipu kayak gini. Masa nggak sadar? Nona Ma, maksudmu apa? Cuma trik sulap, tingkat rendah, cuma mainin efek cahaya, biar kelihatan emas. Aksi curang begini, nggak tahan lama. Lagi pula, tadi yang aneh-aneh itu. Jadi muda lagi, pasti dia sama komplotannya. Cuma pura-pura, jadi. Si Li Qinghou, pasti penganut ajaran sesat. Iya, dia jelas penjahat kelas berat, gak ada ampun. Su Shao, menurutku, mending cepat peringatkan kakakmu. Jangan sampai ketipu orang jahat ini. Benar. Aku akan telepon sekarang. Teman-teman penonton, meskipun barusan kita lihat hal yang tak masuk akal, tim acara tetap ingin ingatkan kalian, jangan tertipu oleh ilusi hingga rugi uang. Tante, ayahku bukan orang jahat. Sungguh bukan. Lu Yao, kamu masih kecil.
Beberapa hal nanti kamu akan mengerti. Tapi meski ayah salah jalan, itu tak ada hubungannya denganmu. Jangan takut. Pak, karena Bapak tak mau terima aku jadi murid, setidaknya tolong penuhi satu permintaanku terakhir. Boleh? Katakan dulu permintaanmu. Kamu tidak bohong kan? Sangat jujur. Ayo, aku ikut kamu pergi. Kenapa dia nggak angkat teleponku? Nggak bisa. Aku mau laporin ke polisi. Menurutku lapor polisi aja belum cukup. Li Qingho itu jelas-jelas penjahat. Kita harus coba cek markasnya, cari tahu bukti dan barang curian. Setuju, aku dukung. Bantu petugas. Lawan kriminal, itu tugas. Warga baik. Aku juga setuju. Enggak, aku nggak setuju. Kalian nggak punya hak geledah rumahku. Anak kecil malah bela kamu. Bapakmu yang main sekte aneh itu. Nggak takut nanti petugas datang, nangkep kamu. Lu Yao, kalau papa memang nggak salah, kita cek. Sekalian, buktikan dia bersih. Kalau kamu tahan kita, nggak kasih cek. Orang malah ngira papa jahat. Oke, aku setuju. Lihat sini, ini orang bermarga Li, markas perdagangan manusia. Dia juga tempel beberapa tulisan aneh di situ. Ini tempat ayahku. Taruh barang penting. Aku aja nggak boleh masuk. Sekarang tanpa izin ayah, kalian nggak boleh buka. Omong kosong apa itu? Menurutku itu barang ilegal. Hari ini aku mau hancurin itu. Berhenti. Berhenti. Perempuan bodoh nggak tahu apa-apa. Berhenti kau. Siapa kau, kakek? Datang ke sini teriak-teriak. Kamu sakit. Aku peneliti senior dari Institut Sejarah Daxia. Chen Maoking. Akademisi Chen. Anda kesini, ada apa ya? Kalian tidak boleh buka ruangan itu. Terus, wanita tadi kemana? Dia kemana? Yang Anda maksud wanita itu? Wanita yang tadi di acara kalian, yang awet muda itu. Awet muda. Seorang akademisi seperti Anda, kok masih percaya hal aneh begitu? Iya benar, sekarang sudah abad 21. Masih percaya tahayul, akademisi kayak Anda, gimana bisa? Rambut panjang otak pendek. Banyak fakta di dunia, di luar pemahaman manusia. Bukan urusan kalian. Kalian semut kecil mana paham. Pak Chen, jangan semena-mena karena umurmu. Punya status PNS. Lalu sok penting di sini. Dengar ya, Tuan Hesu adalah anak konglomerat Jiang Cheng. Pak Chen kerja di kantor wali kota. Pengalaman mereka tidak kalah darimu. Wanita yang kamu sebut itu, Pak Chen, bisa jadi komplotan Li Qingho diduga terlibat perdagangan manusia. Nggak ada tuh. Cerita awet muda, cuma mitos. Kamu bilang dia perdagangan manusia. Mana buktinya? Buktinya di belakang, baru mau masuk. Kamu malah menghadang kami. Tentu saja aku harus hentikan kalian. Di dalam ruangan itu, pasti ada naga agung Daxia. Orang biasa kayak kalian. Kalau dibuka bisa mati. Bukannya kamu bilang ayahmu sakit? Minta aku obatin. Bukankah ini arah ke perusahaanmu? Dokter RS negeri tak setenang dokter sendiri. Jadi ayahku tinggal di kantor saja. Benarkah? Heh, biar aku hitung buat ayahmu sakit apa. Santai. Penyakit ayahku sebenarnya tak terlalu parah. Nonton TV dulu. Tuan Chen, apa maksud Anda? Aku pelajari naga Daxia seumur hidup. Gadis itu dengan penjaga naga 100 tahun lalu. Sama persis. Tidak berbeda. Barang di ruangan ini bisa buat dia muda lagi. Pasti itu naga. Tuan Chen, teknologi sekarang canggih. Bikin sama persis. Gampang. 80 tahun lalu. Penjaga naga. Lawan penjajah asing. Foto mereka. Hanya ada satu di dunia. Dia memang mau menirunya. Hanya kita. Institut punya model aslinya. Permisi. Orang yang kalian sebut sebagai penculik. Bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Jadi aku yakin.
Barang di ruangan ini pasti terkait Dragon Vein Daxia, sangat penting. Bahkan terkait warisan Daxia 5.000 tahun. Siapa berani sentuh akan jadi penjahat abadi. Bos, kondisi di lokasi, ada kejadian tak terduga. Tak perlu bilang, aku sudah lihat. Rating acara, sekarang meledak. Buang naskah. Improvisasi, hari ini aku mau kejar peringkat 1 dunia. Oke, aku paham. Tuan Chen, orang bilang riset sejarah, harus berani berasumsi, dan hati-hati verifikasi. Asumsi Anda memang berani. Tapi verifikasinya, bukankah terlalu terburu-buru? Hanya dengan lihat sekilas, bisa pasti identitasnya. Meski tidak bisa pastikan identitasnya, ruangan ini juga tidak boleh dibuka. Di balik sini, mungkin saja ada situs sejarah penting. Kalau tak boleh masuk, ya sudah. Kamu pikir kami peduli rumah jelek ini? Ku mau bilang, aku cari kamar mana saja, pasti bisa temukan bukti kejahatannya. Teman-teman penonton, sekarang kami akan masuk ke rumah Li Qingho. Apakah tamu kita ini peneliti sejarah misterius atau penjahat perdagangan manusia? Mari kita saksikan bersama. Bukankah ini batang emas dari kurir tadi? Kok jadi batako tanah? Iya. Di studio barusan, masih kelihatan kuning keemasan. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Bukannya aku sudah bilang ke kalian? Ini triknya Li Qingho. Sulapannya. Sekarang bukti jelas. Semakin bukti dia itu penjahat. Tulang naga. Ini ternyata tulang naga. Profesor Chen, apa maksud Anda? Ini tulang naga. Benar. Lihat bentuknya. Motifnya naga. Masih ada aura naga di sini. Dan lagi. Anak pemboros. Benar-benar anak pemboros. Akademisi Chen, ada apa dengan Anda? Masih ada daging dan darah di tulang naga. Jelas naga ini baru saja disembelih. Naga hidup beneran. Langsung dipotong begini. Kalau masih hidup, pasti begitu besar. Nilai risetnya luar biasa. Hahaha. Pak Chen. Dulu ada menyebut rusa sebagai kuda, sekarang ada menyebut naga air jadi naga. Anda ini akhirnya sejarawan. Atau penulis novel fantasi. Hahaha. Ngakak. Li Qingho memang orang gila. Sekarang ada yang ikut-ikutan. Sudah abad ke-21, masih ngomong naga. Seorang akademisi riset. Beginilah standarnya. Akademisi Chen. Sebelumnya di acara, kami lihat sendiri yang ditangani Pak Li. Memang itu ikan belut, bukan naga. Kalian semua benar-benar buta nilai. Emas bertata giok. Kenapa tempat ini terasa sangat familiar? Apa? Ada hal begitu. Tunggu dulu, saya segera ke sana. Ada apa ini? Tadi masih rumput kering. Kok jadi pohon besar? Sekarang. Palsu ya? Ini nggak masuk akal. Mana ada pohon bisa tumbuh? Lingxi dan Cordyceps. Ini benar-benar mustahil. Lihat nih. Ini Cordyceps dan ginseng. Soal ukuran. Di pasar obat. Semua ini pasti raja obat. Di sana. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Dulu pernah ada yang kasih Cordyceps 2 liang ke orang tua kami. Dia simpan kayak harta. Disimpan baik-baik. Tapi bandingkan dengan yang di pohon ini. Itu cuma belum dewasa. Naga, makhluk suci bawaan. Lewat air, buang air kecil. Ikan berenang di air. Makan itu bisa berubah jadi naga kecil. Apalagi darah naga asli. Bisa bikin rumput kering. Jadi pohon ajaib ribuan tahun. Itu udah wajar banget. Adik kecil, ini barang dari rumahmu. Harus disimpan baik-baik. Terima kasih, kakek. Tapi barang-barang ini di rumah kami terlalu banyak. Setiap pagi ayah masak bubur. Harus potong 2 batang. Lalu setelah aku minum, hidungku sering mimisan. Ayah buang semuanya. Apa? Dibuang? Sungguh pemborosan. Pemborosan sekali. Ayahmu bukan cuma bunuh naga,
Tapi juga yang sebesar ini, cordyceps dan ginseng. Dibuang semua. Aku juga merasa minum itu enak. Oh iya, aku ingat. Ayahku nggak buang semua. Dia pilih beberapa. Yang besar disisakan. Katanya buat kayu bakar oke. Apinya besar. Letakkan barang itu. Itu bukan punyamu. Kenapa pura-pura jadi orang baik? Tadi kamu lari, nggak lebih lambat dari aku. Kalau aku nggak cepat, barang ini pasti sudah kamu ambil. Aku cuma mau. Bandingkan dan teliti saja. Mau lihat obat-obatan ini. Benar ada efek darah naga atau enggak? Nona Ma, sekarang kita lagi siaran langsung. Loh, barang-barang rumah Pak Li itu barang pribadi. Kalau kamu ambil sembarangan, semua penonton bisa lihat langsung. Barang pribadi apanya? Menurutku Silly itu nggak tahu dari mana, dapatnya dari nyolong. Cih, aku juga nggak butuh. Anak kecil, mana cordyceps-nya? Cordyceps apaan menurutku? Anak ini cuma penipu, lagi nipu kita. Sama aja kayak bapaknya. Belajar hal buruk. Bener banget. Katanya juga satu tumpuk cordyceps sama ginseng malah dipakai bakar api. Dia benar-benar anggap ayahnya dewa. Aku nggak bohong. Kalian lihat sendiri isinya. Aku beneran udah bakar semua. Tempat ini sebenarnya apa sih? Di dalam sini, kayaknya yang dibakar bukan cuma 1 miliar. Ini bukan soal duit. Padahal bisa pakai cordyceps untuk cek efek darah naga. Sekarang semua hancur. Benar-benar pemborosan. Pak Chen, saya saranin, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Darah di talenan ini bukan darah naga yang Anda maksud. Maksud Anda apa? Darah naga apaan sih? Itu jelas milik kami yang hilang. Sintetis hormon terbaru. Pak Chen, sebaiknya segera hubungi polisi Jiang Cheng. Tangkap tuh orang bernama Li Qinghou, si maling itu. Tuan Li, saya ada urusan mendesak. Nanti aku titipkan kamu di grup. Bisa tunggu sebentar. Ada hal penting ya? Perlu bantuan? Tidak perlu soal ini. Sebaiknya kamu jangan ikut campur. Oke. Bro, mau tanya, di sini ada tempat duduk? Berhenti. Siapa kamu? Punya janji temu? Langsung masuk saja. Direktur Kian, jangan buru-buru. Jelaskan dulu, ini sebenarnya kenapa? Bisa kenapa lagi? Tentang itu, saya sudah tahu dari Chen Yang. Darah naga yang kamu maksud. Sebenarnya itu tim riset kami. Dari sisi jauh bulan, dari elemen nitrogen 3, ekstrak hormon cair. Hormon ini bisa cepat matangkan hewan dan tumbuhan. Bahkan, bisa bikin terjadi mutasi. Pantas barang itu aneh banget. Ternyata asalnya dari luar angkasa, jadi ini masuk akal. Benar, ini jadi ilmiah. Lagi-lagi orang bermarga Li bikin ulah. Awalnya sulap batu jadi emas. Terus bikin awet muda. Sekarang hormon dikira darah naga. Ternyata dia pengikut sekte sesat. Aku nggak perlu bingung lagi. Jadi sebenarnya itu darah naga. Tapi tulangnya ini, dengan yang dulu, kita gali tulang naga. Benar-benar sama. Gimana kamu jelaskan itu? Hei, aku paham. Kamu teliti nadi naga seumur hidup. Hal soal naga, kamu sangat sensitif. Tapi semua orang lihat di acara TV. Itu cuma belut besar. Mana mungkin itu naga? Bukan itu naga. Bahkan bisa bicara. Diam! Dasar penipu kecil. Ini dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Ahli sedang bicara. Siapa yang izinkan kamu menyela? Direktur Kian, jadi menurut Anda, Mr. Li mencuri hasil riset terbaru lembaga itu? Betul. Saya sudah menghubungi polisi Jiang Cheng untuk mengejarnya. Chen Yang, orang dari kantor wali kota. Kalian bisa bantu dia. Terus cari bukti kejahatan Li Qinghou. Berhenti. Siapa kamu? Sudah janji terlebih dulu? Langsung masuk saja. Tanpa janji, Nona Su kalian bilang suruh saya tunggu di sini. Nona, ayo pergi sana. Grup Tiangking, kamu pikir bisa masuk seenaknya? Lihat cara bicaramu. Kamu penjahat itu kan? Perdagangan manusia, juga mencuri rahasia negara. Di siang bolong begini, masih berani keluyuran. Nggak nyangka gue bisa ketemu kasus hebat kayak gini. Hari ini, gue tangkap lo. Naik jabatan dan kaya pasti. Haha. Bukan, tunggu dulu, bro.
Salah orang gak nih? Kok bisa gue jadi penjahat? Masih berani ngelak. Nenek umur 80 pun nggak lo ampunin. Bener-bener kejam. Niat lo harus dihukum, bro. Hajar dia. Berhenti. Pak Ketua, penjual manusia ini datang sendiri. Kami siap tangkap dia. Mulai hari ini, kamu dipecat. Cepat pergi. Kamu juga, cepat pergi. Pak Hu baik-baik aja. Putrimu bilang kamu sakit parah, suruh aku obatin kamu. Kakek. Ini semua salah cucu. Tolong maafin aku. Aduh, Tuan Su. Sebenarnya, aku mau ikut acara kencan buta. Nggak nyangka akhirnya malah jadi kayak program kriminal. Konyol. Awalnya, aku kira dia cuma penipu kelas teri. Ternyata, dia itu pencuri rahasia negara, penjahat besar. Aduh. Kakakku juga, kenapa bisa terlibat sama orang kayak gini? Nggak angkat telepon lagi. Apa sih ini? Tunggu sebentar. Jangan buang dulu. Apa itu? Kaget-kaget aja. Cuma kotak rusak. Kenapa heboh? Ini bukan kotak biasa. Ku dengerin ya. Ini buat kotak hadiah negara pesanan khusus. Hadiah negara, itu. Yang buat teman internasional itu, nggak sepenuhnya begitu. Hadiah negara Daxia juga diberikan ke orang dalam, biasanya buat menghargai yang berkontribusi pada Daxia. Betul. Dan diberikan langsung oleh penguasa. Diberikan langsung. Setiap 10 tahun, hanya ada satu penerima dapat penghargaan ini. Itu sangat membanggakan. Punya jasa besar di Daxia, membawa berkah abadi. Sampai penguasa sendiri kasih hadiah. Kurasa Pak Li bukan orang jahat besar, bukan penjahat. Nah, aku yakin ayahmu pasti orang baik. Omong kosong. Aku mau lihat sebenarnya ini. Barang apa sih? Kok ini kotaknya kosong? Iya, barusan masih bersinar. Ternyata cuma bagian dasar kuningan yang menyala. Tidak benar. Penghargaan kontribusi luar biasa ini seharusnya berupa segel giok indah dari Gunung Kunlun. Segel itu dibuat dari giok. Kemana segel itu? Menurutku, ini pasti Li Qinghou yang tidak tahu dari mana mencurinya. Apa sih isinya? Segel giok omong kosong. Catatan eksperimen ke-32. Eksperimen bom nuklir spiritual. Energi nuklir dikombinasi formasi sihir. Kekuatan bom ini 100 kali lipat lebih besar. Kira-kira, ambil contoh kota Jiang, bisa rata dengan tanah. Sudah 23 kali. Li Qinghou ini bukan cuma jual orang, dia juga teroris. Semua ini salahku. Tolong maafkan aku. Pasku, jangan lebay. Aku cuma sopir taksi. Kamu malah suruh aku sujud. Mau motong umurku ya? Aku tahu kamu pasti ada alasan, tapi aku sudah 70. Sebentar lagi mau mati. Hari ini, aku harus kembali ke asal-usulku. Kamu konglomerat Daxia. Kenapa tiap ketemu orang suka ngaku-ngaku leluhur sih? Aku bukan leluhurnya kamu. Cepat berdiri. Kalau mau sujud, sujud aja. Pergi. Pak Li. Jika kamu memang tak ada hubungan sama sekali dengan kami, lalu kenapa kakekku setiap kali ada bahaya, selalu ada seseorang yang posturnya mirip banget sama kamu, muncul dan membantu? Katamu ayahmu, keras kepala. Kenapa kamu juga? Bandel banget, ha? Sekarang aku tanya, kenapa nama keluargamu Exu, sedangkan aku Li? Karena kamu dewa di bumi. Menjadi immortal adalah hal paling berbahaya. Ada 3 bencana dari luar, dan 9 ujian dari dalam. Kamu tak mau keturunanmu celaka, jadi nama keluarga diubah. Kakek sangat peduli. Lalu pakai nama istri pertamanya sebelum jadi immortal, yang artinya nenekku, Su. Jadi nama marga keturunan. Aku benar kan? Pintar juga otak kecilmu.
Beneran keturunanku. Tapi kalian tahu nggak, berapa banyak orang tua di sini yang menatapku dengan tajam. Ada apa ini? Nggak apa-apa, cuma bunuh anjing tua. Tapi dengar ya, kalau mau akui keluarga ya akui. Jangan terus ngomong nasib sendiri, jangan bercanda gitu, ngerti? Akhirnya kamu aku juga. Sampai sebut buyutmu. Kalau masih nggak ngaku, malu banget aku, muka tua ini memang tebal. Sudah sebesar ini, ayo sini, peluk sama kakek buyut, biar lihat sudah besar belum. Umur udah ratusan tahun, masih godain cicit sendiri. Nggak tahu malu. Bagus banget, aku akan panggil wartawan. Siapkan acara pengakuan keluarga, biar semua orang tahu. Orang terkaya di Daxia, keturunan keluarga Li. Berhenti deh. Kalau kau pikir kakekmu terlalu lama hidup, silakan adakan tuh acara pengakuan keluarga itu ya. Anda hanya melihat apakah saya mati atau tidak, itu akan berakhir di depan Anda. Bagaimana cara ini? Aku memberitahumu, mengapa saya harus menyembunyikan identitas saya. Ini pertama, aku benar-benar tidak mau peduli dengan urusan duniawi ini. Bagaimana dengan kedua? Juga karena, ketika saya adalah seorang biarawan, membunuh terlalu berat, aku tidak punya apa-apa. Saya takut masa lalu saya, musuh lama, menyelesaikan akun dengan Anda. Kami. Cucuk yang aku baru saja, apakah Anda melihat itu? Ada satu mengintip anjing tua kita, biarkan aku ditikam sampai mati. Untungnya aku menusuknya tepat waktu. Jika tidak, Anda akan berada dalam bahaya. Tapi Anda tidak perlu takut. Hidup seperti orang normal. Apa yang harus dilakukan? Cucu mengerti. Baris itu. Tuan Eksu, Miss Susu. Tidak ada yang terjadi, aku akan pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Perpisahan. Kamu nggak bisa pergi begitu aja. Li Qingho, kamu udah ditangkap. Ternyata ayahmu bukan cuma pencuri. Dia penjahat, juga teroris. Dasar pembohong kecil. Pasti kamu tahu. Banyak hal lain. Cepat bilang, apalagi bukti kejahatan ayahmu. Bukan begitu. Ayahku orang baik. Dia nggak pernah lakukan hal jahat. Udah ada bukti kayak gini, masih mau ngeles, keras kepala banget. Makanya kata orang, naga lahirkan naga, burung lahirkan burung. Anak tikus pasti bisa gali lubang. Bapaknya penjahat. Wajarlah dia juga jahat. Luyao, suara dari proyeksi ini nggak bisa dipalsukan. Ayahmu lagi rencanain sesuatu yang sangat jahat. Kita anak baik kan? Kita bantu ayah. Ayo sadar ya. Jadi, kamu harus bantu cari alat kejahatan ayah. Aku benar-benar nggak tahu. Dasar bocah nakal. Lihat ku beri tamparan. Kamu ingat nggak? Tunggu. Bukti paling pentingnya pasti di rumah lain. Di halaman itu. Betul. Rumah dia kecil. Sudah disisir semuanya. Pasti di kamar itu. Ayo, kita pergi sekarang. Tunggu. Kalian nggak boleh masuk ke kamar itu. Dasar dukun tua, direktur akademi. Sudah bilang, katanya ayahnya penjahat. Gak ada hubungannya dengan situs sejarah. Hei Pak Chen, kamu bela Li Qingho terus. Jangan-jangan kamu berdua sekongkol ya? Kamu. Jangan fitnah aku. Jadi minggir sekarang. Jangan halangi jalanku. Dasar Li Qingho sialan. Kenapa dia bawa banyak banget gini? Kan sudah kubilang jangan sembarangan sentuh. Kalian beneran kira manusia kayak kita udah bisa jelasin semuanya. Cuma pakai ilmu sekarang? Kekanak-kanakan. Akademisi Chen, nggak perlu nyindir gitu. Paling juga alat setrum doang. Emang kira bakal ada teknologi canggih gitu? Ya, nggak ada canggih-canggihnya. Tapi kalian, siapa yang bisa bongkar alatnya? Apa susahnya sih? Pakai anaknya buat samsak, terus abisin aja listrik alat setrumnya. Selesai deh. Li Qingho, kau ditangkap. Kapten Kang, kenapa tangkap tamuku? Bos, Anda sibuk banget, Anda mungkin nggak tahu. Li Qingho ini penjahat kelas berat. Dia bukan cuma jual orang, juga curi rahasia negara. Ditembak 100 kali. Masih terlalu murah buat dia. Jual orang. Curi rahasia negara. Buktinya mana? Bukti. Itu banyak banget. Kamu bisa nonton di acara TV. Lihat baik-baik. Lagian, hari ini itu,
Akademi Sains Daxia, Wakil Direktur Kian sendiri yang kasih perintah. Kapten Huang, kapan? Akademi Sains bisa langsung pimpin tim penegak hukum lokal. Kenapa? Sekarang tim pengawas kalian di bawah akademi juga ya? Gitu ya. Wakil Direktur Kian yang lapor. Kami sesuai petunjuk dari acara TV nangkap. Proses ini semuanya udah sesuai aturan. Jangan ngomong soal acara TV sama aku. Sekarang kalian nangkap orang di wilayah Tianqing Group. Mesti kasih aku bukti yang nyata. Tunggu. Acara TV yang kalian maksud. Acara TV apa? Tunggu. Yang kalian bilang itu, acara TV itu. Acara TV apa? Mau tahu ya? Ikut kami ke tim penegak hukum. Ayo ikut. Saya sendiri akan tunjukkan. Saya ingin lihat siapa yang berani. Kapten Shang, kamu hebat juga. Kenapa tidak tunjukkan ke saya juga? Tuan Li. Bukan. Tuan Wali Kota. Ini. Apa yang terjadi ini? Apalagi coba? Atasanmu. Dengan Tuan Li. Sudah teman lama. Wali Kota. Tuan Li ini. Dia bukan penjahat. Tuan Li berjasa untuk negeri, bahkan raja. Harus hormat padanya. Kamu malah percaya omongan kutu buku. Berani tangkap orang. Bodoh sekali. Tuan Wali Kota, ini bukan salah kami. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Wakil Dekan Cian dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Tolong maklumi, jangan. Sama seperti kami ini cuma bawahan. Jangan disamakan. Yang tidak tahu tidak disalahkan. Silakan pergi. Pak Li sudah bicara. Cepat pergi. Oke, bubar tim. Haha. Pak Su, Pak Li. Maaf sudah bikin kaget. Bawahan saya terlalu ingin berprestasi. Sedikit info saja sudah heboh. Untung, Missku tadi sudah kasih tahu. Jadi tidak. Jadi makin besar masalahnya. Haha. Sudahlah. Orang harus punya wawasan luas. Tak perlu dengan orang biasa. Dibandingkan kan? Begitu saja ya. Saya harus pulang. Masak buat anak saya. Saya pamit dulu. Susu. Paksu. Orang biasa. Lakukan hal biasa. Jangan berpikir mau ubah apa-apa. Kita juga tak bisa ubah apa-apa. Benar kan? Ikuti arus sajalah. Haha. Mengerti. Alat kejut ini kok nggak nyetrum? Mungkin baterainya habis. Untung saja kamu beruntung. Akhirnya, sekarang bisa dapat bukti atas kejahatan Li Qinghao. Anak nakal, kamu mau celakai aku lagi? Lihat, ku buat kapok. Anak nakal, kamu ganggu aku lagi? Lihat, ku buat kapok. Nona, kita masih live. Acara ini sekarang ratingnya nomor 1 se-Indonesia. Sebaiknya jaga sikap. Untuk sementara aku maafkan. Hei, anak kecil, siapa yang telepon? Ayahku. Suruh dia kasih tahu cara copot alat kejut. Kalau enggak, aku enggak ampunin. Hei Xiaolu, mau makan apa malam ini? Ayah lagi di pasar. Mau sekalian beli pulang. Ayah, aku mau bakpao daging. Telur kukus Phoenix. Phoenix lagi. Orang aneh satu lagi. Gila. Jangan melebar. Tanya yang penting aja. Kijang kecil. Siapa di sampingmu? Oh, ini teman sekelasku. Mereka datang ke rumah kita, makan malam bareng. Oh, teman sekelas ya? Ayah beli bahan makanan lebih ya? Itu. Nanti pas pulang, kamu cairin telur Phoenix dulu ya. Telurnya di samping halaman, di ruang kecil itu. Nanti temanmu datang. Aku bakar dulu jimatnya, biar mereka nggak kaget. Iya, ayah aku tahu. Akhirnya, bisa pegang bukti kejahatan Li Qinghao. Kalian berdua, sekarang giliran cowok yang maju duluan kan? Kenapa di sini ada suara orang makan? Jangan-jangan itu binatang buas. Cuma ruangan kecil begini. Mana mungkin ada binatang buas di sini? Kalian berdua malah. Masih laki-laki nggak sih? Iya, bener. Aku peduli apa itu apaan. Emangnya bisa makan aku?
Ayo, ikut aku dekat-dekat. Shu, pelang. Ini, kok rasanya makin jalan makin ke perut monster gitu ya? Hei, pelan-pelan dong. Bukan aku yang jalan cepat, kamu malah gak gerak sama sekali. Dasar payah. Ah, Kenapa kalian lihat Go dan malah lari? Go, dan. Maksudmu? Yang dari tadi itu dia. Iya, baru aja dia keluar. Kalian langsung kabur semua. Aku panggil aja nggak sempat. Sialan. Masa Kitty kejar anjing pakau sampai lari kemana-mana? Aduh, jangan dibahas lagi. Barusan aku hampir mati ketakutan. Adik, benda di leher anjingmu itu, bisa kasih lihat ke aku nggak? Oke, Ini, bukankah ini stempel giok, penghargaan kontribusi besar Daxia? kamu nggak salah lihat. Iya. Kok bisa-bisanya dipakai di leher anjing? Bisa nggak berhenti ngomong ngaco? Lihat deh, persis banget. Jadi, ini berarti Pak Lee Qingho, pemilik penghargaan kontribusi besar Daxia. Ya, Udah aku bilang berkali-kali ke kalian, punya benda ini. Pasti bukan orang jahat. Tapi kalian tetap nggak percaya. Orang tua, jangan keras kepala. Kejahatan Li Qingho sudah dibuktikan oleh para ahli akademi. Sudahlah, jangan khawatir. Benar. Meski kau, Direktur Chen, nggak percaya, mantan wakil direktur, selama bertahun-tahun, penerima penghargaan, kontribusi besar Daxia, sangat sedikit. Kita cek saja, ada nggak namanya dia, kan bisa tahu. Nih, lihat. Penghargaan ini diberikan tiap 10 tahun. Penerimanya bisa dihitung jari. Di daftar pemenang, nggak ada orang bermarga Li Yuxi ini. Memang dia yang curi. pantas digantung di leher anjing, bukan punya sendiri. Tentu nggak dijaga. Kalian tidak tahu, penghargaan kontribusi besar ini bisa bikin negara musuh pun mengincar. Pakai nama palsu, itu wajar. Benar-benar gak bisa diajarin. Siapa yang kamu maksud nggak bisa diajarin? Kuharap kamu hati-hati. Kalau kamu terus ngeyel, aku akan laporin kamu sebagai komplotan Li Qingho. Hei, jangan ribut dulu. Lihat, anjing ini lagi makan. Apa ini? Belut yang kita lihat tadi. Tuan Chen, naga yang kamu maksud adalah makanan anjing ini. Ahaha. Apa ini sebenarnya? Ini kalian tidak percaya adanya naga, meski naga sejati mati. Tetap tidak boleh. Makhluk lemah. Menghinanya, bayangan barusan. Jiwa naga. Peringatan untuk kalian. Omong kosong. Kalau nagamu benar kuat, benar begitu hebat. Bagaimana bisa jadi makanan anjing? Kenapa jiwa naga tidak memperingatkan anjingnya? Apa mungkin? Apakah Shu Xiao lebih lemah dari anjing? Nono benar, kakek ini cuma omong kosong. Cuma bisa menakut-nakuti. Hidupnya selalu di bawah anjing. Kalian semua bodoh. Aku jauh lebih hebat, jauh lebih kuat dari kalian. Meski aku musnahkan dunia kalian ini, tak perlu sampai sebatang dupa pun waktunya. Kalau bukan harus sembunyi bersama tuanku. Kalian sudah jadi sanpanku. Sudahlah, terserah kalian mau apa. Tulang tua ini tak bisa cegah kalian. Lumayan tahu diri. Host, tadi kamarnya gelap. Kami tak lihat apa-apa. Kamera kamu pasti merekam, kan? Coba lihat ada apa di dalamnya. Ruang sekecil ini. Langsung bisa lihat semuanya. Apa yang bisa disembunyikan? Li Qingho ini di pintu. Pasang alat setrum. Di dalam mestinya. Nggak cuma ada anjing. Lihat deh, ruang ini. Sebelah kanan, ada pintu rahasia nggak? Dinding ini. Sisi kanan agak cekung. Sepertinya itu pintu rahasia. Anak anjingmu. Diwarnain ya. Gak kok. Koudan, sejak datang ke rumahku,
Warnanya memang begitu. Seorang wanita masuk ke labu. Ditutup dengan piring, lalu berubah jadi anjing naga, berwarna-warni. Mata ganda. Jadi dinamai Panu. Ini ternyata anjing Dewa Panu. Ini ternyata anjing Dewa Panu. Hahaha. Orang tua ini ternyata bisa lihat wujud asliku. Haruskah aku makan dia? Sungguh bikin pusing. Sudahlah, asal mereka tidak membahayakan tuan kecil. Kakek, apa ada masalah sama Goudan? Tidak. Tidak ada. Anak kecil, kamu dan Goudan. Mainlah di sana. Aku mau lihat apa rahasia di balik pintu tersembunyi ini. Jangan masuk. Masuk, tamat sudah. Pak Tua, apa lagi yang kamu lakukan? Penjaga di kamar ini adalah Panhu. Kalian gak bisa lagi masuk ke dalam. Bakal terjadi bencana besar. Bencana besar, Pak Tua, katakan sesuatu yang masuk akal. Oke, lucu banget. Anjing sekecil itu bisa bikin takut segitunya. Malah Panhu, mending pulang, pensiun aja, main biji walnut aja sana. Minggir Pak Tua, jangan halangi jalan. Ning Yuan si bodoh itu, kenapa ikut-ikutan di sana? Ada acara kayak begini juga. Siapa yang izinkan mereka masuk rumah orang seenaknya? Kenapa kamu nggak bilang lebih awal? Nona muda, hari ini kamu sibuk seharian. Aku sama sekali nggak ada waktu untuk lapor detail ke kamu. Sudah cukup, jangan jelaskan lagi. Tuan Li punya banyak urusan penting. Sekarang seharusnya belum tahu soal ini. Kamu siapin mobil sekarang. Aku mau urus sendiri. Anak nggak berguna ini. Hei semuanya, di sini, di sini. Lihat, lihat, Ini tempatnya, cepat buka. biar aku. Su Ningyu, berhenti. Kak. Kamu hebat juga sekarang. Hah, anak orang kaya, di depan umum sok penting, sampai masuk TV suka cari perhatian. Tahu nggak, kamu cari masalah sendiri. Kenapa, Kak? Kami lagi cari bukti, lagi selidiki kasusnya. Urus nenekmu aja. Nyelidik sampai masalahin keluarga sendiri. Tahu nggak? Hah? Dan kalian juga, siapa yang izinkan kalian masuk rumah pribadi tanpa izin pemilik dan mengacak-acak? Nona Su, kami sedang syuting acara. Saya tahu kalian sedang syuting acara. Jadi, sebagai host, kalian bisa pakai itu sebagai surat izin penggeledahan. Saya peringatkan, masuk rumah orang tanpa alasan. Kalian semua bisa masuk penjara. Kami masuk penjara. Lucu ya, Nonaku. Yang paling pantas di penjara adalah Li Qingho. Maksudmu apa? Li Qingho bukan cuma imut. Dia juga merencanakan serangan teror besar di Jiangcheng. Jadi, ini pengadilan keadilan. Benar juga, Li Qingho. Berdosa besar, kita harus serahkan dia ke hukum. Sebagai warga baik, tentu kita harus bantu pemerintah hukum pelaku. Setuju kan, Chen Ge? Betul. Kita lakukan ini demi keamanan Jiangcheng. Chen Yang, Direktur Chen, kalian jago juga. Main pengadilan kosong begitu. Belum apa-apa langsung vonis orang. Kenapa? Sekarang kau jadi hakim. Dan mereka jadi juri kamu. Utamanya, sebenarnya bukti kejahatan Li Qingho sudah disiarkan di TV. Jadi menurut kami, gak perlu lagi. Pakai prosedur resmi. Jangan bilang dia sudah dinyatakan bersalah. Aku bilang di sini, kalian semua gak punya hak untuk geledah rumah Pak Li. Jadi maksudmu, Nona Exu mau lindungi Li Qingho ya? Oh, aku baru ingat. Dulu kalian juga dekat dan gak jelas. Ternyata memang cinta terlarang. Ya, Ulangi kalau berani. memangnya aku salah. Kamu jelas mau lindungi selingkuhanmu itu. Pakai status anak orang kaya buat tekan orang lain. Benar-benar hebat deh. Aduh. Nona Su, kok kamu main pukul sih? Apa? Benar kamu selingkuh sama Li Qingho? Berhenti pura-pura. Aku gak pernah sentuh kamu. Nona Su, maafkan aku ya. Aku tahu keluarga Exu adalah keluarga nomor 1 di Daxia. Aku cuma perempuan lemah. Jadi, bahkan pejabat Daxia harus mengalah padamu. Li Qingho memang tak bersalah. Meski dia ledakkan seluruh Jiangcheng, dia tetap tak bersalah. Kamu. Jangan lagi bertindak konyol, oke? Kita ini membasmi yang jahat. Kamu benar-benar bodoh.
Ada yang memanas-manasi kamu langsung percaya. Tahu nggak siapa Pak Li itu sebenarnya? Kak, dia cuma kriminal. Apa dia punya identitas penting? Sekarang yang harus paham posisi adalah kamu. Kakakku sendiri tahu berapa banyak orang nonton acara ini. Kamu pakai statusmu buat tekan orang. Orang lain nanti gimana menilaimu? Gimana nilai keluarga Xu kita? Keluarga Su ini benar-benar kaya tapi nggak baik. Anak perempuan konglomerat, suka menindas orang, bahkan lindungi penjahat. Coba kulihat. Nggak tahu juga, penjahat bermargali ini apa bagusnya? Nona besar keluarga Su, lindungi banget dia. Pasti mereka ada hubungan. Pasti ada. Susu. Dia ngapain di rumahku? Bawa orang rame gini. Ini, apa yang terjadi sih? Nggak bisa gini. Mantra di sini bisa ketahuan. Itu mobil siapa? Pinjam sebentar ya. Mobilku, ada pencuri nih. Buru-buru, maaf ya. Kuperingatkan kalian, identitas Pak Li. Sebenarnya, kalian nggak akan nyangka. Sekarang kalian sok hebat, berani menyinggung dia. Nanti seluruh dunia, tak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Sudahlah, Nona Su. Kamu pikir, ancaman kekanak-kanakan ini bisa buat siapa takut? Sekarang bukan siapa yang menolong kita, tapi kita yang menyelamatkan Jiang Cheng dari cengkeraman Li Qinghou. Direktur Chen, saya yakin Anda orang bijak. Sekarang Anda bisa telepon untuk tanya pada wali kotaku. Tanya dia, Li Qinghou, benarkah dia penjahat? Kak, barusan kamu masih sindir aku. Bertindak sebagai hakim. Maaf, Nona Su. Wali kota sibuk sekali. Urusan kecil, begini tak perlu. Ganggu dia lagi. Sekarang bukti Li Qinghou sudah dipublikasikan. Dia pasti takkan lolos hukuman hukum. Sisi sekarang di stasiun telepon nggak berhenti berdering. Semua minta kita tahan tekanan dari Susu. Buka pintu rahasia. Kamu harus buat ini terjadi. Saat itu ini akan jadi drama melawan kekuasaan. Acara kita akan langsung populer. Oke. Nona Su, saat ini stasiun kami terima banyak telepon pemirsa. Mereka sangat menuntut agar buka pintu rahasia rumah Pak Li. Mereka yakin di dalam ada banyak senjata mematikan. Bukti kejahatan Li Qinghou sudah sangat jelas. Kenapa dia belum juga ditangkap dan dibawa ke pengadilan? Apa yang dilakukan oleh Departemen Penegakan Hukum Jiang Cheng? Usir perempuan bermarga Su itu segera. Apakah keselamatan warga biasa lebih penting atau selingkuhannya dia? King Tian Group hanya peduli uang. Suku Tianqing gagal didik anak. Saya sangat mendesak pihak penegak hukum menangkap mereka sebagai kaki tangan Li Qinghou. Dengar itu tidak? Nona, sekarang buktinya sudah di tangan kami. Opini publik juga memihak kami. Masih ada alasan apa untuk menghentikan kami? Keadilan yang buta. Nanti kalian akan tahu siapa sebenarnya yang melindungi tempat ini. Dan siapa yang pura-pura demi keadilan, tapi berbuat jahat. Bukan aku, kamu. Teman-teman pemirsa, sekarang saatnya momen paling menegangkan. Mari kita ungkap bersama rahasia terdalam keluarga Li Qinghou. Rahasia paling dalam. Berhenti. Matikan alatnya. Kamu punya hak apa? Larangan rekam kami. Hak. Aku pemegang saham terbesar TV ini, aku beli semua. Hak IP acara kalian. IP acara ini sepenuhnya milikku. Jadi, sah atau tidak? Maksudmu apa? Sisi Tianqing Group baru saja beli stasiun TV ini. Dan semua IP acara juga. Sekarang punya mereka. Minta program kita. Langsung tutup. Menyebalkan. Kalian orang kaya, selalu saja semaunya sendiri ya. Maaf. Memang bisa. Kalau kalian bisa berlindung di balik nama keadilan dan bertindak sesuka hati, kenapa kami nggak bisa? Teman-teman semua lihat. Sang konglomerat pemilik gedung. Ternyata gunakan cara sewa-sewa stasiun TV buat lindungi penjahat. Ternyata orang kaya memang semena-mena. Aku peringatkan, taruh itu ponsel. Kenapa aku harus taruh? Kalian kaya. Terus kenapa? Tetap nggak bisa halangi aku rekam video. Aku kasih tahu ya, hari ini semua orang gedung ini akan lihat. Kalian tutup-tutupi kejahatan. Dan lagi, aku mau bikin bukti kejahatan Li Qinghou. Jadi konsumsi publik. Berhenti sekarang. Atas nama wali kota Jiang Cheng, aku umumkan tanpa izin aku dan Tuan Li Qinghou, siapapun tidak boleh mengutak-atik barang di ruangan ini. Tuan Wali Kota, aku akan ikut terus. Kru acara yang syuting bisa dipastikan Li Qinghou itu penjahat berat. Sebaiknya tangkap dia, segera tangkap dia. Direktur Chen, sebagai PNS,
tanpa izin dulu. Ikut acara saja masih mending, berani juga menuduh tokoh penting. Seenaknya menghukum. Kamu ini mau cepat mati ya, hidupmu kepanjangan ya. Tokoh penting. Pak Lee, pemenang penghargaan gedung, penghargaan kontribusi khusus. Pernah diterima langsung pemimpin negara. Jejak dia jauh di luar dugaanmu. Aku tak tahu barang-barang ini. Memang tak berguna. Nanti setelah selesai, kemas barangmu. Pergi saja. Tidak. Bawa dia pergi. Sudah cukup drama konyol ini. Saatnya diakhiri. Kalian pergi sendiri. Pergilah sendiri. Tuan Kotagu, kau pikir kau bisa atur segalanya? Kau belum layak bicara denganku. Gu Changli, dia nggak layak bicara sama kamu. Kalau aku gimana? Wakil Kepala Kian tidak tahu. Ada saran apa? Tuan Kotagu, beberapa jam yang lalu, saya sudah minta Jiang Cheng bantu tangkap penjahat Li Qinghou. Kenapa sampai sekarang belum ada hasilnya? Kalau saya tidak salah, Akademi Sains Daxia memang atasan. Tapi tidak langsung mengatur kantor Tuan Kota Jiangcheng. Permintaan Wakil Kepala Kian. Saya kurang paham. Kamu tidak salah, tapi kamu lupa satu hal. Menurut hukum Daxia, dalam keadaan khusus, Akademi Sains bisa aktifkan mekanisme darurat, mengawasi kerja daerah. Memangnya kenapa aktifkan mekanisme darurat? Penjahat Li Qinghou telah membawa hasil penelitian terbaru kami, hormon sintetis, dan mencurinya. Kasus ini terkait rahasia negara. Jadi, saya umumkan, aktifkan mekanisme darurat. Lalu buktinya mana? Bukitnya di mana? Itu di rumah Li Qinghou, di atas talenan di rumahnya. Cairan di atas itu bisa cepat bikin rumput kering tumbuh. Rumput kering bisa datang cepat. Efeknya sama kayak hormon sintetis. Enggak ada beda. Salah. Itu jelas darah naga. Diam, dukun tua. Lihat ini. Siapa juga percaya omonganmu? Aku percaya. Aku percaya. Aku juga percaya. Orang tua itu juga percaya. Kalian semua ngomong apa sih? Sekarang kan abad 21. Masih bicara. Darah naga segala. Mana ada naga? Buktikan ke aku. Bodoh dan tidak tahu apa-apa. Diamlah. Bodoh kayak kamu. Mana tahu rahasia dunia. Kamu. Cukup. Aku nggak mau debat benar salah soal ini. Gu Changli. Karena kamu nggak percaya Li Qinghou ambil hormon sintetis. Kalau begitu, dia mau meledakkan konspirasi Jiangcheng. Masa pura-pura juga? Orang kayak dia langgar aturan. Kamu biarin aja. Dia bebas di Jiangcheng. Aku tetap tanya. Bukti mana? Catatan percobaan ke-32, ledakan inti spiritual. Dahsyat banget. Mungkin bisa hancurin Jiangcheng 20 kali. Dia sendiri sudah mengaku. Buktinya ada di sini. Masih mau ngelak. Ini waktu eksperimen menggunakan Jiangcheng sebagai perbandingan. Ini tak membuktikan dia mau meledakkan seluruh Jiangcheng. Gu Changli, kamu benar-benar tak lihat kuburan, tak mau nangis ya? Si Li Qinghou ini sebenarnya kasih kamu keuntungan apa? Sampai kamu segitu setianya. Bela dia. Tuan Li statusnya khusus. Banyak hal tak bisa aku ungkap. Wakil Kepala Kian, kalau pintar, jangan terus ribut. Sayang, aku tak sepintar kamu. Orangnya keras kepala. Ini dokumen No. 1 dari kantor Tuan Negara untuk lindungi riset ilmiah dimanapun. Di depan lembaga, dokumen ini lebih kuat. Sebenarnya aku tak mau pakai, tapi sekarang aku harus pakai. Kediaman Wali Kota Jiangcheng bersiap sesuai perintah Akademi. Kalian bantu Nona Ma buka pintu rahasia, cari bukti kejahatan Li Qinghou dan hormon sintetis dari Akademi. Tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka. Hari ini aku justru mau buka. Punya uang, so what? Kalian tetap takluk di bawah kakiku. Kalian berdua. Buka pintunya. Ya. Sudah 100 tahun, rasanya manusia masih membuatku mabuk. Haha. Apa kamu, makhluk api? Makhluk, bocah, leluhurmu tak berani bicara padaku begitu. Berani juga kamu. Tapi, biar aku beritahu. Sebenarnya, akulah Raja Iblis. Luo Hao. Luo Hao, iblis kuno.
Luo Hao. Sekarang kelihatannya, penelitian pada gulungan kuno yang disebutkan leluhur dan bangsa iblis memang benar-benar ada. Kenapa manusia sekarang sudah tak tahu kami ada? Sekarang tahu pun sudah telat. Hal ini sudah kuingatkan berkali-kali, tapi masih saja ada orang bodoh yang nekat coba. Semuanya, para penonton, apa yang kita lihat sekarang sudah benar-benar di luar pemahaman kita. Tapi sebagai media, aku tetap harus mengabarkan ke semua. Benar, harusnya kalian, seluruh manusia tahu, aku Raja Iblis pemusnah dunia, sudah lepas. Segera akan menjadikan dunia kalian menjadi ladang darahku. Luo Hao, jangan sombong. Tuan Li, dia bisa segel kamu sekali. Dia juga bisa segel kamu untuk kedua kali. Dia akan datang sebentar lagi. Li Qinghou, kalau kamu nggak sebut dia, kamu masih bisa hidup sebentar. Kalau kamu sebut dia, kamu pasti berdarah di sini. Siapa? Serangga sialan, masih kenal Tuan Pan Humo. Astaga, anjing ini bisa ngomong. Ini hebat banget. Ternyata, anjing dewa kuno, Panu. Jadi, Tuan Li itu pasti dari dunia atas, seorang dewa. Gimana nih? Ternyata Li Qingho, dewa juga. Berarti kita sekarang pasti tamat. Menurutku dewa, harusnya tidak peduli hal kecil dengan manusia seperti kita. Sudah saat kayak gini, kalian masih bahas ini. Mending mikirin cara kabur. Anjing bodoh, kekuatanmu sudah jauh menurun. Jangan-jangan kau sudah kasih energi hidup ke gadis ini? Cukup omong kosong. Kalau kau rasa bisa kalahin aku, silakan lawan. Gadis kecil, umurmu berapa? 10 tahun. Ternyata benar kamu dapat tanpa usaha. Aku makan kamu. Lebih bergizi daripada makan manusia. Masih mau di depan aku, makan anakku. Kulihat kau memang bosan hidup, Luohu. Hari ini kalau aku nggak hajar kamu sampai kamu pup, aku kasih kamu juara pantat kuat. Pemirsa semua, sama sekali tidak menyangka, ternyata Tuan Li Qingho, yang selalu kita salah paham, adalah seorang ahli hebat yang menyembunyikan kemampuannya. Dia sudah berhasil menaklukkan Raja Iblis. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana dia menghukum Luo Hao yang jahat. Dasar brengsek. Aku pasti akan membuatmu hancur berkeping-keping. Tunggu saja. Aku akan membiarkanmu pakai dua tangan. Dasar brengsek. Maaf ya, sinusku kambuh. Kalian kan ingin tahu apa isinya di sini. Hari ini akan aku tunjukkan. Luo Hao sudah mati sekarang. Wujud asliku juga tak perlu lagi menjaga Daxia. Sudah saatnya pulang dan di Pohuik Sukong ngaso sama para sesepuh Jerikin Baden. Di sini, gak cuma Luo Hao yang dikurung, tapi juga misteri asal-usul anak ini ada di sini juga. Di sini, gak cuma Luo Hao yang dikurung, tapi juga misteri asal-usul anak ini ada di sini juga. Bukankah dia anakmu? Dasar bocah, gak sopan. Panggil kakek buyut. Hah? Ini nenekmu. Cepet fotoin, ini besok, pasti trending topik. Memang keluarga Eksu itu aku. Itu keturunan aku sebelum zaman mulai kultivasi. Kita jangan bahas itu dulu. Oh iya, kalian dari stasiun TV potong bagian ini jangan siarkan. Baik, baik. Tentang Xiaolu. Dia bukan putriku. Dia aslinya adalah wujud sejati naga kalian Daxia. Benarkah? Iyalah, gadis kecil ini. Si bidadari kecil ternyata wujud naga sejati. Begitu ceritanya. 10 tahun lalu, iblis kegelapan keluar dari celah waktu dan datang ke Daxia. Dia mau mencemari seluruh benua. Setelah Xiaolu tahu, dia lawan iblis itu 3 hari 3 malam. Akhirnya karena lelah, hampir diserap olehnya. Pas banget, aku muncul dari kehampaan. Aku bantu dia sedikit, langsung usir iblis itu dari benua ini. Tapi dia juga karena luka terlalu parah, mencapai keadaan bubar wujud. Jadi seperti ini sekarang. Ayah, aku tidak mau berpisah denganmu. Xiaolu, segala sesuatu di dunia ini sudah ditakdirkan. Kita nggak bisa memaksa.
Saudara tahu, King Ho ini, 10 tahun penjagaan sudah selesai. Sudah saatnya pergi. Lagi pula identitasku sudah terbongkar. Aku harus kembali ke kekosongan dengan teman-teman lamaku untuk bernostalgia. Mohon maklum ya. Saudara jaga diri. Atas nama semua makhluk Daxia, aku berterima kasih atas perlindunganmu selama ini. Kenapa pada tegang banget sih? Semua, hari ini aku pamit. Mungkin nggak bakal ketemu lagi. Jangan terlalu serius. Coba senyum, boleh? Senyumlah. Li Qingho, kami selama ini menjelekkanmu, memfitnahmu. Kamu beneran nggak peduli, nggak balas dendam juga. Aku ingat. Di dunia manusia ada seorang bijak, pernah menulis. Orang menghina aku, memfitnah aku, menipu aku, menertawai aku, merendahkan aku. Apa yang harus kulakukan? Aku akan jawab. Aku hanyalah seorang dewa pengembara dari Penglai, mengelana ke dunia fana. Dunia ini bagiku, akhirnya hanya mimpi kosong, seperti mimpi sebentar, tersisa hanya kegembiraan. Ayah, ini bukan sekedar mimpi. Kita pasti akan bertemu lagi.